perlu untuk validasi Iya. seberapa jauh alatnya, Kemampuan kemampuannya juga seperti apa. Iya. Kalau memang tidak terukur tingkat validasinya, atau akan seperti apa misalkan hasilnya Jadi ini? yang namanya validasi kan suatu uji kesesuaian metode. Apakah metode kita ini dapat diterapkan atau digunakan nggak terhadap masalahnya, yaitu kasusnya, atau dalam hal ini zat kimia yang kita ingin analisis. Jadi kita harus uji, kan metodenya untuk metode uji macam-macam itu. Ya tadi saya katakan ada yang secara kasar misalnya sianida dengan yang namanya titrasi. Titrasi itu volume, berapa volume. Jadi bahan kimia itu bisa ditinjau dari analisis kualitatif, mengenal bahan kimianya, dan analisis kuantitatif, yaitu bicara berapa jumlahnya. Maka itu aspek validasi itu penting. Jadi kalau dengan titrasi begitu kasar dia. Tapi kalau dengan pakai spektro dia warna, ya. Nah kemudian pakai alat yang lebih canggih lagi yang tadi saya katakan APLC, LC-MS atau GC-MS, itu adalah alat-alat canggih yang dulunya kita tidak mampu mendeteksi, ya. Misalnya adanya jumlah kandungan dalam sampel atau cairan tubuh 1 ppm, sekarang dengan alat itu bisa, bahkan lebih rendah lagi 1 ppm itu 1 miligram per liter, lebih rendah dari 1 ppm itu mikrogram. Alat itu mampu, ini kan zaman nano-nano teknologi, nanopartikel. Jadi sudah ada, maka itu penting validasi dan juga limit of deteksi alat. Seberapa mampu alat kita itu, ya. Oke, saya coba konfirmasi lagi mengenai pernyataan dari ahli toksikologi forensik begitu ya dari Puslapfor Mabes Polri mengenai penemuan hanya 0,2 mg per liter sianida begitu di lambung Wayan Mirna Salihin. Sempat ada pernyataan bahwa kenapa hanya ditemukan 0,2 adalah karena netralisasi asam lambung. Satu asam lambung yang ada HCl-nya di dalam lambung, begitu masuk basa, kemudian netral, sianidanya habis keluar jadi gas. Nah gas itu yang terserap ke tubuh seseorang. Ya, nah ini kan itu sesederhana itu kan. Kemudian kalau kita bicara, ya, ini menurut saya agak kontradiksi aneh nih. Ketika kita bicara natrium sianida masuk dan kemudian ada asam, kemudian dia menjadi HCN dan menguap. Kenapa waktu kita bicara dalam konteks bahwa natrium sianida tambah air terhidrolis jadi asam sianida, kok nggak ditegaskan sebagai menguap gitu kan? Kan ASN juga itu. Walaupun ada es di ada sana. ASN. Es itu kan pendinginan, ya. Berpengaruh apa Suhunya tidak? tentunya kan setelah periode itu kan ada waktu, ya. Kemudian ditambahkan air panas. Ya. Berarti kan ada perubahan suhu di situ. Betul. Ya, perubahan suhu kemudian pasti tidak seperti es yang mungkin hanya 10 derajat, ya kan? Bisa kembali normal lagi kan? Nah, dalam posisi normal itu sianida menguap pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, Di bawah atau di atas itu? di atas itu pasti menguap. Pasti menguap. Menguap dong. Oke, Kan di bawah itu tidak di bawah akan itu relatif lambat. Dia menguap lambat. Berarti ada waktu untuk menguapnya, Ada butuh waktu proses. menguapnya, makanya pengujian yang dilakukan oleh dokter Gegel dalam konteks itu dia kan lakukan gitu ya. Nah kemudian ketika ditambahkan air panas, nah kembali lagi yang di lambung. Di lambung kemudian kalaupun ya kita ikuti jalan berpikirannya lah. Kalau menguap ya artinya dia terperangkap dong. Dan makanya dokter Gegel sebagai ahli patologi menyatakan setiap keyakinan dia bahwa setiap ada keracunan maka yang bersangkutan dalam ini almarhum ataupun si korban dilakukan penekanan di perutnya. Untuk apa dia? Untuk menguji bau. Itu langsung tercium? Wah iya, kalau ada gas-gas itu tercium. Itu ahli patologi begitu. Jadi indikasi. Jadi yang namanya bahan kimia itu bisa dipandang secara kualitatif melalui warna dan juga melalui rasa dan juga melalui bau. Jadi ahli patologi yang sudah terbiasa bekerja dengan racun itu dia tahu. Oh kalau misalnya ini keracunan artinya apa? Dosisnya besar, konsentrasinya besar. Ya, maka dia lakukan penekanan untuk apa? Untuk meyakinkan apakah ada gasnya. Dan itu dari mulut itu kan tercium bau khas. Ya, dan dokter Gegel mengatakan dia mampu 1 ppm mencium itu. Ya, artinya apa? Kalau kita ikuti cara berpikir itu, harusnya dokter Gegel mengatakan ini bau. Oke. Ada sianida, kan begitu. Oke. Apalagi 0,2. Kita ikuti lagi cara pikir tadi bahasa Anda seperti itu. Kita ikuti cara pernyataan dari ahli toksikologi yang memang sudah memberikan keterangan dari pihak penuntut umum mengenai proses embalming.
Iya. Pemberian formalin yang dinyatakan bisa menghabiskan sisa sianida yang ada di dalam tubuhnya. Jadi ada reaksi antara formaldehid dengan sianida, kemudian membentuk asam amino. Apa yang bisa Anda jelaskan mengenai Nah ini ada bukti referensinya, saya belum yakin. Kenapa Anda tidak yakin? Ya kenapa? Memang tidak, relatif saya tidak memiliki itu ya. Kenapa? Karena yang namanya formalin ya, Mbak Mita, formalin itu dibuat dari suatu zat utama yang namanya formaldehid. Jadi kalau kita bicara yang namanya parfum, zat aktifnya lah ya. Nah formalin itu zat aktifnya namanya formaldehid. Formaldehid ya ditambahkan ke dalam suatu campuran yang namanya air. Di mana formaldehid yang diberikan, yang dibuat itu paling maksimum 10%. Kenapa demikian? Karena dia sangat racun juga formalin ini. Ya, maka kalau dikatakan taruhlah 5 sampai 10%, artinya pengenceran airnya berapa? 90 kan? Karena harus 100%. Nah, pengenceran sekarang formalin ini berfungsi untuk mematikan bakteri-bakteri agar pembusukan tidak cepat terjadi. Maka embalming dilakukan oleh para ahli forensik dalam ini dokter-dokter agar tadi saya katakan tidak cepat membusuk. Nah, cara menggunakannya dan melakukannya salah satunya intervena, itu yang ahli bidangnya lah dokter itu kan. Nah, ke proses itu terjadi, maka terjadilah proses pencampuran darah dan formalin itu, ya. Dan kita tahu tadi saya katakan dia hanya 5%, ya. Jika itu yang terjadi, lebih banyak potensi yang terjadi adalah adanya pengenceran dan reaksi formaldehid dengan sianida dalam bentuk apa? Artinya formalin itu, embalming itu tidak menyebabkan sianida hilang menurut Anda? Jadi hilang dalam arti terpecah-pecah gitu, menguap gitu. Dari mana dia? Kalau pengenceran potensi itu ya. Pengenceran itu efeknya adalah? Nah, kalau tadinya misal 297,8, kalau dia embalmingnya menggunakan jumlahnya 3 liter, darah manusia yang sudah terkontaminasi, kita asumsikan terkontaminasi 4 liter, ya. Jadi ditambahkan 3 liter atau 5 liter atau 3 liter, kira-kira berapa kali pengenceran kita sebutlah? 1 kali. Ya, 1 kali atau 2 kali. Terserah lah, 2 kali lah. 2 kali. 297,8 ya dibagi 2. 190-an kan? Okay. Nah, itu kan kalaupun itu terjadi pengenceran bisa dideteksi dong di darahnya. Ya, satu sebagai sianida. Kemudian kalau dia berubah menjadi cyanat, ya. Dan itu bisa ditemukan dong di urin. Kenapa? Bukan berarti adanya formalin kemudian hilang lenyap itu. Dan Dr. Michael sebenarnya menggambarkan suatu keseluruhan, maka tidak mungkin walaupun sudah di embalming itu dengan kata lain sianida itu hilang. Bukan begitu yang dipahaminya ya. Tadi proses dalam ini, dia berpandangan ada suatu proses yang mungkin mempengaruhi, ya. Tetapi dalam pengertian saya pengaruh itu pengenceran tadi. Pandangan Anda kalau memang embalming atau formalin itu hanya bisa menyebabkan pengenceran? Bisa, dapat mempengaruhi pengenceran. Dapat mempengaruhi pengenceran, ya. Seharusnya masih bisa ditemukan di bagian mana? Ya, kan kita bicara darah. Ya, di kan? darah? Di darah ya pasti. Okay. Ya, kemudian kalau dia sudah sampai hati, di hati. Ya, di organ-organ lah. Cara darahnya. Kuantitasnya mempengaruhi apa tidak? Kan tadi kalau 297,8 dibagi 2, itulah konsentrasi harus sama dong. Ya, konsentrasinya sama. Ya, artinya 297,8 dibagi 2 kan 190-an. Kalau di darah diambil maka 190-an kan yang ada kan. Wah, itu besar. Ya dong, 190-an miligram. Alat tadi saya katakan yang canggih-canggih itu berapa? Sampai di bawah miligram. Ya kan? Artinya apa? Bisa alat itu mendeteksi. Tidak ada alasan tidak mendeteksi gitu loh. Baik. Sambil kita melihat ya suasana terkini di dalam ruang persidangan kembali, beberapa saat yang lalu memang kita lihat baru penuntut umum yang hadir begitu ya. Suaranya masih sama, pihak kuasa hukum belum terlihat hadir di ruang persidangan beberapa saat yang lalu. Namun seharusnya memang sudah dimulai dalam beberapa saat ini persidangan karena pantauan kami baik kuasa hukum, kemudian jaksa penuntut umum, majelis hakim memang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami masih menantikan bagaimana jalannya persidangan
informasi yang kami terima sudah memasuki ruangan persidangan, baik pihak penuntut umum, kuasa hukum maupun juga dari pihak majelis hakim. Ini artinya tidak lama lagi persidangan akan dimulai dengan menghadirkan ahli ataupun saksi dari pihak kuasa hukum. Ini adalah gambaran terkini dalam ruang persidangan. Majelis hakim sudah berada di dalam persidangan. Siapa saja ahli atau saksi yang akan dihadirkan, kita akan saksikan bersama-sama jalannya persidangan yang ke-24 hari ini. Untuk terdakwa masuk ke ruang sidang. Apakah terdakwa hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, terima kasih yang mulia. Kita lanjutkan persidangan. Baik yang mulia. Kita tanyakan kepada penasihat hukum, apakah ada ahli lagi yang akan diajukan pada hari ini? Ada Profesor Masrukin Rubai dari SHMS dari Universitas Brawijaya Malang. Kami persilakan. Ahli hukum pidana. Bisa pinjam identitas? Sama CV-nya kalau ada. Silakan duduk. Ya, saya baca identitas ahli, yaitu Profesor Masruhin Rubai, ya, saya ulang. Nama Profesor Masruhin Rubai, SHMS, NIP 130518934. Tempat lahir Malang 30 Desember 1948, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kamelia, nomor 5, RT 07, RW 010, Desa Lowokwaru, atau Kelurahan, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Agama Islam, pekerjaan dosen, warga negara Indonesia. Ahli akan diajukan untuk kalian bidang apa? Hukum pidana material. Hukum pidana material. Sebelum dilanjutkan, apakah ada tanggapan dari penuntut umum? Tidak ada, ya. Apa Bapak hadir di sini dalam persidangan ini diajukan sebagai ahli hukum pidana material? Untuk itu, apakah bersedia untuk bersumpah? Bersedia. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Menurut agama Islam? Ya. Silakan berdiri. Ahli yang bersumpah, lafalnya dari saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Silakan duduk kembali. Silakan penasihat hukum, apa yang mau ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada siapa ahli ya. Kepada ahli atas kedatangannya bersedia menjadi ahli di persidangan ini. Baik maupun keluarga dari Jessica maupun tim penasihat hukum kami mengucapkan terima kasih atas undangannya melalui Universitas Brawijaya Malang. Mengenai kesediaan waktunya yang berharga ini. Pertama-tama saya mohon ditampilkan kurikulum vitae ahli supaya dapat meyakinkan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Sudah tertulis. Jawab aja dong Pak. Iya, dibaca aja dong Pak. Iya, dibaca saja dong Pak kalau tidak membawa tayangan. Yang Mulia, sebentar ahli. Yang Mulia, hari ini kami menghadirkan 3 ahli, 3 saksi. Kami mohon ini Yang Mulia, mengingat waktu supaya ketiga-tiganya dapat dihadirkan dan diperiksa pada hari ini. Mohon waktu, kalau diizinkan untuk ahli ini, kami dapat 1 jam, penuntut umum 1 jam, Yang Mulia 1 jam. Apabila nanti di akhir memang masih perlu, mungkin ditambah 5 atau 10 menit, sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan juga. Bagaimana Yang Mulia? Ya, supaya adil pembagian waktu. Terima kasih Yang Mulia. Ya, nanti agar supaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dianggap tepat kepada Pak ahli, ya. Izin Yang Mulia. Yang relevan, ya. Izin Yang Mulia. Mungkin tergantung juga keterangan dari ahli ini sendiri yang disampaikan. Jadi, kalaupun nanti bisa lewat dari 1 jam, mohon kelonggarannya karena memang tergantung materi yang disampaikan. Ya, nanti kita lihat perkembangan terima persidangan. kasih. Ya. Silakan untuk yang pertama, 1 jam pertama oleh penasihat hukum. Kami ingin sampaikan kurikulum Atau vitae saya secara garis besar. Atau untuk masih ada kopinya, Ali? Masih ada, masih. Untuk jaksa supaya dikasih 1 eksemplar. Dan begini ya, karena jaksa penuntut tadi tidak keberatan atas kehadiran ahli ini, saya pikir kurikulum vitae sudah diserahkan secara enggak usah lagi langsung pertanyaan langsung ke materi saja. Ya. Saudara ahli, ini terdakwa ini didakwa dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Mohon dijelaskan ahli, ya, apakah ada motif perlu dibuktikan dan atau tidak, mohon diuraikan secara lengkap. Ya. Dari pasal tersebut. Ya, makasih. Dalam suatu proses pemeriksaan dalam sidang adalah suatu proses pembuktian, dan yang dibuktikan itu adalah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dalam hari ini pasal 340. Unsur-unsur itu yang tertera dalam pasal 340 itu adalah merampas nyawa orang lain, kemudian dengan sengaja
dan direncanakan lebih dahulu. Dua unsur itulah yang harus dibuktikan. Persoalan motif itu memang perlu digali. Perlu digali dalam rangka sebagai bahan untuk membuktikan adanya unsur sengaja. Menurut saya, setiap tindak pidana yang dilakukan sengaja itu mesti ada motif. Oleh karena itu, motif digali untuk membuktikan unsur sengaja. Ini untuk membedakan dengan tindak pidana culpa. Kalau culpa pasti tidak ada motif. Mengenai unsur-unsurnya itu, lanjutkan. Mengenai unsur-unsurnya itu, bagaimana? Apakah disubjektivitaskan? Ya. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, untuk membuktikan unsur sengaja itu diobjektifkan. Artinya dengan menggali fakta-fakta objektif yang bisa menunjukkan bahwa itu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Nah, sengaja itu memang berangkat dari motif, kemudian timbul niat. Apabila sudah dilaksanakan, maka disitulah menjadi sengaja melakukan tindak pidana tertentu. Dalam satu perbuatan pidana atau pelanggaran pidana, itu yang harus dibuktikan kesalahan batin dan unsur-unsurnya, mens rea dan actus arius. Baru itu keduanya bergabung menjadi pelanggaran, Pak. Ya, secara utuh terjadinya tindak pidana itu harus ada perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dan perbuatan itu kemudian tentu ada yang melakukan perbuatan, yaitu pelaku melakukan tindak pidana itu. Nah, agar menjadi utuh maka kedua-duanya itu baik unsur yang melekat pada pelakunya maupun unsur yang melekat pada perbuatannya itu harus dibuktikan. Itu semua ada di dalam rumusan tindak pidana. Sengaja itu unsur yang melekat pada pelaku. Dan sikap batin itu tidak bisa diketahui oleh sengaja, yang bersikap batin itu tidak bisa diketahui oleh setiap orang. Oleh karena itu cara membuktikannya diobjektifkan itu. Kalau yang lain-lain yang perbuatannya itu tentu dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaku. Saya ingin diberi contoh yang jelas, ahli. Apa yang dimaksud sengaja tadi, sengaja direncanakan itu. Ya. Contohnya konkretnya. Ya, begini. Pasal 340 adalah sering disebut sebagai pembunuhan berencana. Artinya dalam pembunuhan yang dirumuskan dalam pasal 340 itu, pembunuhan itu tidak dilakukan spontan. Itu membedakan dengan pasal 338. Itu spontan, niat membunuh, begitu. Nah, dalam pembunuhan berencana antara niat dan pelaksanaan itu ada tenggang waktu untuk memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan itu. Inilah yang direncanakan. Misalnya persiapan-persiapan dan sebagainya. Dalam perkara isu dalam perkara ini kan cyanida, inti pokoknya itu membunuh dengan menaburkan cyanida. Kalau terapkan hukumnya dengan rencana itu bisa nggak ahli menggambarkan? Ya, saya ingin mencoba menggambarkan yang bukan cyanida.
Nanti misalnya pembunuhan dengan atau oke saja kalau memang diharapkan di sidang ini. Kalau saya karena ingin yang tidak terkait langsung begitu ya, misalnya pembunuhan dengan dengan menusuk dan sebagainya, ingin gambarkan dengan itu, tapi saya pikir itu kan juga bisa dianalogikan dengan yang sianida gitu. Maksud saya dengan itu saya kira kita akan bisa memahami gitu. Ini saya ingin mencoba dengan ini dulu, barangkali nanti masih bisa dikembangkan, tidak apa-apa. Misalnya ada orang sedang bertengkar mulut yang sampai bertengkar mulut yang berlebihan begitu, sehingga menimbulkan sakit hati yang dalam. Kemudian dengan sakit hati yang dalam itu ada niatan untuk membunuh lawannya. Nah, tetapi tidak dilakukan seketika itu. Dia masih berpikir, masih mencari senjata, gitu. Masih mencari senjata, mungkin membeli senjata tajam, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk pikir-pikir untuk persiapannya bagaimana, akan dilakukan di mana dan sebagainya, dan sampai pada saatnya dilakukan menusuk di situ. Begitu itu pembunuhan berencana. Yang berbeda dia kata bertengkar kemudian langsung mencekiklah barangkali ya, kalau menusuk kan tidak selalu siap dengan senjata orang, mencekik akan siap setiap saat. Jadi ada tenggang waktu seperti itu maksudnya. Jadi ada tenggang waktu untuk berpikir. Ya, untuk mempersiapkan itu. Untuk mempersiapkan. Ya. Alatnya beli di mana? Ya, begitu boleh. Terdakwa beli di mana? Dari apa? Ya. Berapa banyak itu? Ya. Ya. Tapi kalau tidak dijumpai itu semua, alatnya saja tidak diketemukan, pakai asumsi, bisakah hukum pidana pakai asumsi? Ya itu harus dibuktikan adanya. Pisaunya itu pisaunya siapa, dapat dari mana, dan sebagainya. Pisaunya karena di teori Profesor Mulyatno, penerapan hukum pidana itu tidak boleh menggunakan analogi. Analogi 3 syarat yang beliau tentukan. Ya. 1, hukum tidak berlaku surut. 2, tidak boleh analogi. Ya. 1 ada asas legalitasnya dulu. 2, tidak boleh analogi. 3 adalah hukum tidak berlaku surut. Itu Profesor Mulyatno yang saya baca dalam buku asas-asas hukum pidana. Bagaimana kalau diterapkan dalam perkara ini, Prof. Ahli? Dalam perkara ini, kalau dilihat dari asas legalitas tentu sudah terpenuhi. Ada pasal 340. Ya. Kalau perbuatan-perbuatannya, ya saya tidak tahu. Disinilah yang akan dibuktikan. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu. Gitu. Dan rasanya ini tidak ada analogi di sini. Karena ya pasal 340 itu sendiri yang akan diterapkan. Dan ini juga tidak berlaku surut, karena undang-undang ini sudah pada 100 tahun yang lalu kurang lebih. Analogi maksudnya beberapa saksi ahli itu menganalogikan. Begini, gestur, macam-macam. Bukan, jadi analogi bukan itu maksudnya, tetapi okelah kalau itu yang ditanyakan. Menurut saya, setiap tindak pidana itu kan salah satunya adalah unsur perbuatan. Dan ini unsur mutlak, ini harus ada ini perbuatan itu. Perbuatan inilah yang harus dibuktikan gitu. Tidak ditebak-tebak, perbuatan harus real, ada, dilakukan oleh pelaku. Ini yang harus dibuktikan. Sementara itu dulu, giliran, kita beri giliran Dekrata. Terima kasih kepada ahli. Sebagaimana tadi sudah disampaikan rekan kami untuk mengenai motif. Motif ini apakah untuk pasal 340 yaitu pembunuhan berencana
apakah motif ini perlu dibuktikan ataupun digali ataupun dicari di dalam pasal 340 ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini termasuk tindak pidana dolus, sengaja, apalagi direncanakan lebih dulu. Itu bukan suatu yang tiba-tiba, tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itulah motif, kemudian dari motif mungkin akan timbul niat. Karena motif tidak selalu muncul sampai pada niat, hanya berhenti pada motif, kemudian niat. Sampai niat dia mungkin berhenti, baru menjadi sengaja apabila diwujudkan dalam pelaksanaan. Nah, untuk sampai pada sengaja itu, yang dibuktikan ini unsur sengaja itu, tetapi sebagai bahan untuk membuktikan sengaja itu bisa berangkat dari motif. Baik, berarti ini bukan hal yang termasuk di dalam unsur, tetapi hal yang perlu digali untuk mencapai ataupun mencari daripada memenuhi unsur pasal 340 tersebut. Sengaja itu, untuk unsur sengaja. Oke, baik. Saya coba kepada yang lain. Mengenai penyitaan barang bukti. Saudara ahli ada Perkap nomor 10. Izin yang mulia, keberatan karena ahli ini sudah menjelaskan dia ahli pidana material. Yang mau ditanyakan adalah hukum formil. Jadi kami keberatan dan ahli ini pun sudah menjelaskan bahwa dia bukan menjelaskan pemahamannya bukan ahli itu pada hari ini. Terima kasih. Bagaimana pertanyaannya? Coba diulang. Ya. Yang kami mau tanyakan adalah material yang mulia. Di dalam satu perkara untuk membuktikannya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satu juga adalah mengenai bagaimana menyita barang bukti. Dalam perkara satu tindak pidana, apabila satu penyitaan barang bukti tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan. Salah satu contoh untuk barang bukti racun, bahwa diperlukan dikatakan pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Untuk korban mati. Untuk korban mati itu yaitu diperlukan penyitaan terhadap lambung beserta isi, hati, ginjal, jantung, dan juga otak. Baru kemudian ada cairan tubuh berupa urin dan darah. Apabila di dalam penyitaan barang bukti tersebut, karena untuk menentukan seseorang meninggal karena keracunan, semua barang bukti yang tadi yang saya sampaikan itu wajib harus disita. Apabila ada barang bukti yang tidak disita untuk menentukan matinya seseorang itu ini karena racun, bagaimana menurut ahli barang bukti tersebut? Karena tidak seluruhnya disita, sehingga untuk menentukan matinya seseorang itu ternyata harus dibutuhkan juga jantung, otak, dan juga darah. Apakah ahli kompeten untuk menjawab pertanyaan? Apakah ahli punya kewenangan untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Ji? Saya tidak begitu paham. Izin yang mulia. Jadi maksud begini ya. Maksud daripada penasihat hukum itu untuk menentukan bahwa seseorang itu kena racun atau mati karena racun harus dipenuhi prosedur sebagaimana peraturan Kapolri, kan begitu kan? Iya. Ya. Itu apakah merupakan kewenangan dari hukum pidana material seperti itu? Ya. Sebenarnya bukan. Bukan. Itu kan bukan. Ya, bukan. Ya. Itu kan
syarat untuk diadakannya itu pemberkasan. terlalu teknis saya pikir. Ya. Tetapi walaupun demikian kalau ada peraturan yang harus dipenuhi, tentu para penegak hukum yang bertugas di bidang itu harus memenuhi peraturan itu. Ya. Itu aja yang bisa saya katakan. Ya. Kalau dipersoalkan tentunya pada saat mengajukan pra peradilan ya. Ya. Karena waktu itu kan misalnya tidak dipenuhi syarat formil penyidikan ya. Nah, mungkin diganti dengan pertanyaan yang lain. Begini Yang Mulia, ahli ini kan juga ahli pidana. Yang memahami juga hukum material dan hukum formil. Jadi menurut kami apa yang kita tanyakan itu masih di dalam ranah ahli ini. Tetapi bagaimana tadi akhirnya ahli mengenai? Izin Yang Mulia, jangan minta jawaban lagi dari ahli. Tadi sudah dikatakan oleh pengacaranya sendiri, ahli ini ahli pidana material. Ya. Itu sudah dikunci di sana. Jadi kalau bertanya mengenai formil, kami keberatan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Kami sebenarnya menginginkan agar ahli ini yang menjawab. Atau Bapak juga ahli dalam hukum pidana formil? Hukum pidana material. Konsentrik saya hukum pidana material. Secara umum tentu saya tahu hukum pidana formil. Arti akan sampai detail teknis saya tidak paham. Itu sudah dibatasi. Sebagaimana yang kami tanyakan tadi, apakah ahli masih mampu menjawab sebagai seorang juga ahli pidana? Izin Yang Mulia, ini udah dipaksa ini untuk menjawab. Tadi sudah dibatasi. Sudah. Jadi kami keberatan. Sudah ya, mungkin jaksa jangan banyak introspeksi ya, supaya kita dengar dulu pertanyaan dari penasihat hukum, apakah nanti akan dijawab atau tidak oleh ahli, itu ahli yang punya kewenangan. Ya, silakan. Iya, bisa. Jadi tadi sudah saya sampaikan tindakan-tindakan saya secara umum saja, penyitaan yang tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, maka tindakan-tindakan itu bisa dikatakan secara formal tidak sah. Secara formal. Ini secara umum aja detailnya saya tidak begitu paham. Iya, kita memang hanya mau melihat bagaimana keilmuan ahli. Kita tidak masuk kepada materi perkara ini. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan formal berarti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Baik. Mulia. Pertanyaannya sudah masuk ke formil. Jadi mohon dibatasi tadi, tapi penasihat hukum mungkin perlu diperdalam lagi yang materialnya saja, jangan bertanya formil mungkin ya, karena sudah dibatasi oleh Enggak, ini kan ahli pidana. Memang tadi kan sudah dikatakan bahwa semua dia menguasai itu, walaupun tadi memang untuk materialnya. Enggak, kalau mau diperosokkan itu yang penting begini, apakah penyitaan terhadap organ dari korban itu sah atau tidak? Kan gitu ya. Ya. Bukan kalau yang misalnya menurut standar Kapolri yang harus diuji untuk menentukan sebab kematian karena racun itu kan ada jantung, hati, otak, dan darah dan sebagainya. Kalau ternyata penyidik yang disita hanya 2 di antara 5, apakah menjadi tidak sah penyitaan itu, ahli? Ya, tentu kurang. Bagaimana ahli bisa menentukan kurang sedangkan penyidik yang melakukan penyidikan sudah merasa cukup? Ya, kriterianya itu ada macam-macam tadi, tapi misalnya hanya ada 2. Tidak menyeluruh begitu maksudnya. Ya, tapi kan ahli pidana ini itu bukan ahli patologi yang bisa menentukan sebab kematian, kan? Bukan, ya. Coba lanjut yang hukum material. Coba lanjut dulu. Terima kasih Yang Mulia. Ahli ini adalah profesor ya, profesor pidana. Mengajar apa itu? Mengajar mata kuliah apa? Hukum pidana. Hukum pidana. Hukum pidana material dan formil juga. Material saja. Material saja. Kalau yang formil hukum acara? Tidak pernah mengajar. Tidak mengajar ya. Sama sekali tidak pernah.
Tidak pernah, material, baik. Ahli, saya bacakan dulu pasal 338. Ya. Pasal 338 berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Ya. Kemudian saya bacakan pasal 340. Ya. Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Ya. Pertanyaan saya kepada ahli, coba jelaskan perbedaan pasal 338 dengan 340 ini. Ya. Sejak awal saya sudah sampaikan tadi, 338 itu spontan. Niat, kemudian langsung membunuh. Sedang pasal 340, niat tidak membunuh seketika itu, tapi ada tenggang waktu untuk memikirkan berbagai hal yang berkaitan dengan pembunuhan itu. Tenggang waktu itu berapa lama di undang-undang itu tidak menyebutkan. Oleh karena itu, untuk memperkirakan apakah antara niat dan pembunuhan itu memang sebagaimana yang dimaksud pasal 340, tentu harus ada fakta-fakta objektif yang akan bisa sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Ada tenggang waktu, intinya di situ. Di pasal 340, ahli tadi mengatakan ada niat. Kemudian dengan direncanakan terlebih dahulu maksudnya apa ini? Direncanakan itulah yang menggambarkan bahwa antara niat dan pelaksanaan ada tenggang waktu. Ada tenggang waktu. Betul. Kemudian kita masuk ke motif. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, apakah dengan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ini sudah mengandung ada motif di situ? Saya berpendapat bahwa tindak pidana yang sengaja itu tentu adalah latar belakang motif. Ada motif. Ada motif. Ada motif, kemudian dari motif tertentu itu timbul niat. Ketika niat itu dilaksanakan, maka disitulah menjadi unsur sengaja sebagaimana yang dimaksud oleh pasal yang bersangkutan. Pasal yang bersangkutan. Baik. Seandainya tidak ditemukan motif, apakah menjadi unsur itu tidak terpenuhi? Tidak selalu, karena yang dibuktikan itu sengaja. Sengaja kan harus ada digali motifnya. Sengaja bisa, saya katakan motif itu hanya sebagai bahan untuk membuktikan sengaja. Bahan untuk membuktikan sengaja. Tentu ya dicari. Dicari. Kalau ternyata bahan itu tidak ditemukan, berarti tidak ada niat. Niat itu berangkat dari motif. Atau tidak ada perbuatan. Perbuatan itu ketika dilaksanakan. Kalau nggak ada wujud perbuatan real, tentu nggak ada perbuatan. Tapi ketika ada wujud perbuatan real, inilah perbuatan. Perbuatan semacam ini bisa kulpa, kalau kulpa itu tidak ada motif. Ya. Menggunakan kendaraan bentor yang melampaui yang terlalu cepat kemudian nabrak orang, dia kan nggak ada motif membunuh orang itu, tapi ini mati karena ketubruk. Tetapi kalau orang membunuh, itu orang yang diam-diam aja langsung membunuh, rasanya kok nggak pernah ada menurut saya. Nggak pernah ada. Diam-diam nggak ada apa-apa. Nah, untuk sampai pada sikap niatan untuk membunuh tentu ada apa-apa. Apa-apa inilah yang disebut. Menurut saya itulah motif. Motif, apa-apa itulah yang disebut motif. Baik. Kalau misalnya apa-apa itu tidak ada. Ya tentu orang itu nggak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu. Baik. Di dalam hukum pidana dikenal 3 teori kesengajaan. Yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja yang berinsaf kepastian, dan sengaja yang berinsaf kemungkinan. Kemudian ada kita dengar pada persidangan sebelumnya, sengaja yang diobjektifkan. Ini sengaja yang diobjektifkan ini apakah masuk di teori yang 3 yang sudah baku itu atau di luar? Ya. Teori hanya 3 itu. Kalau ditambah ada satu lagi sebenarnya, teori apa boleh buat.
teori apa boleh buat, gitu ya. Itu kalau ditambah ada itu. Yang diobjektifkan itu bukan masuk teori itu, akan tapi cara untuk membuktikan unsur sengaja. Cara untuk membuktikan unsur sengaja yaitu dengan melihat fakta objektif yang kemudian bisa sebagai petunjuk bahwa di situ ada sengaja. Oh. Misalnya begini, menembak orang dalam jarak 2 meter. Kemudian terdakwa bilang saya nggak sengaja membunuh itu. Ini cara objektif rasanya menjadi mustahil kalau jarak 2 meter itu tidak sengaja. Itu berbeda dengan seorang berburu, ada gerakan-gerakan di satu tempat, itu dikiranya binatang. Dia tidak hati-hati itu. Nggak dicermati dulu, itu rusa atau orang. Langsung tembak. Ternyata orang. Itu apa itu? Itu kulpa lalai. Nggak ada motif membunuh itu. Tidak ada motif. Nggak ada. Apakah di dalam pembunuhan berencana itu, apakah sepengetahuan ahli harus ada motif itu ya? Rasanya mesti ada itu. Enggak, harus ada. Ya. Harus ada ya. Karena tadi saya katakan tidak mungkin orang membunuh itu diam-diam tanpa ada apa-apa. Membunuh kan satu hal yang rasanya mustahil. Baik. Ahli kan tadi profesor ya, profesor hukum pidana. Apakah mengetahui juga mengenai KUHP? Ya, secara garis besar. Secara garis besar. Detail, tidak. Karena saya mengajar juga tidak. Ya, baik. Salah satu alat bukti di KUHP ada yang dinamakan petunjuk. Oh iya. Ada yang dinamakan, apakah ahli mengetahui? Tahu. Tahu. Ya. Apakah CCTV dapat digolongkan sebagai petunjuk sesuai dengan KUHP? Di KUHP itu, jadi kalau saya harus menjawab, di KUHP itu petunjuk itu bersumberkan kepada keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian surat. Hanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian surat. Keterangan bersumber dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat. Ya. Apakah CCTV itu termasuk keterangan terdakwa? Atau surat atau keterangan saksi? Izin yang mulia, mohon maaf ini keberatan Ini terus formil karena ya. penasihat Ini hukum formil lagi. selalu masuk ke formil ini. Ya. Yang mulia. Padahal tadi sudah ini profesor. Bukan masalah profesor, Ini profesor pidana. Penasihat hukum tadi sudah mengatakan bahwa ahli ini adalah ahli hukum pidana material. Itu penasihat hukum yang di paling pojok. Iya. Itu. Ini profesor. Jadi, maksudnya yang harus ditegakkan di sini, yang diambil keterangannya adalah tentang pidana material. Makanya saya Bukan bertanya, formil. apakah mengetahui mengenai KUHP? Atau ahli ini diajukan sebagai ahli hukum pidana gitu aja lah. Ahli hukum pidana. Ya, gitu ya. Ya. Hukum pidana itu material dan formil. Karena memang formil dan material dalam persidangan itu sangat berkaitan ya. Tetapi karena tadi penasihat hukum sudah memproklamikan diri sebagai pidana material kan, sehingga jaksa penuntut umum selalu keberatan kalau penasihat hukum menanyakan yang sifatnya formil. Maka agar supaya persidangan ini lancar dan ahli itu memberikan pencerahan terhadap persidangan ini, maka majelis menganggap bahwa ahli ini diajukan sebagai ahli hukum pidana. Begitu aja. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kembali tadi soal CCTV apakah termasuk petunjuk atau tidak. Ahli tadi mengatakan bahwa petunjuk itu bersumber pada keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan surat. Ya, apakah CCTV itu termasuk yang 3 itu? Menurut pengetahuan ahli. Ya, saya ingin menyinggung Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang-Undang Tindak Korupsi termasuk juga hukum material di dalamnya. Dan di sana ada suatu pasal yang berkaitan dengan alat bukti yang berupa
informasi elektronik itu, gitu ya. Itu di sana ditunjukkan undang-undang tidak korupsi ini dirumuskan di sana bahwa alat informasi elektronik itu merupakan salah satu bahan untuk menentukan alat bukti petunjuk. Jadi memperluas itu kan, memperluas apa istilahnya yang memperluas. Kemarin apa? Memperluas alat bukti, dan itu memperluas alat bukti petunjuk. Perluasan. Itu di undang-undang korupsi, perluasan. Tetapi kalau di KUHP sendiri tidak menyebut seperti itu. Kalau KUHP nggak ada. Tidak seperti itu ya. Di KUHP nggak ada. Cukup. Lagi yang mulia. Ali, bisa nggak membuktikan orang sakit hati? Bagaimana caranya? Itu tadi di objektif tadi itu bisa saja orang sakit hati ketika ada fakta objektif terjadi, misalnya tengkar mulut yang berlebihan kemudian menimbulkan sakit hati. Jadi kalau hatinya nggak bisa, tapi ada fakta objektif gitu yang memberikan petunjuk bahwa salah satu atau dua-duanya di antara orang yang bertengkar mulut itu sakit hati. Ada pertengkaran mulut minimal gitu ya? Iya, ada itu. Lah kalau tidak ada? Ya ada apa buat sakit hati kalau nggak ada apa-apa? Ya gitu kan, nggak ada gunanya. Minimal pertengkaran mulut ya? Ya barangkali begitulah kira-kira. Yang penting ada konflik-konflik. Sakit hati nggak mungkin muncul tanpa ada konflik, kecuali iri hati barangkali. Saya lanjutkan ya. Bagaimana pembuktian perkara ini apabila keterangan ahli itu bisa membentuk fakta hukum yang baru, padahal keterangan ahli tidak bisa membentuk fakta hukum yang baru. Keterangan ahli itu hanya menerangkan sesuatu sesuai dengan keilmuannya, bukan fakta. Jadi Bukan keterangan fakta. ahli itu tidak berkait dengan fakta. Tapi ini di sini bisa membentuk fakta hukum yang baru, tak melihat bisa melihat. Nah, saya tidak tahu itu. Nggak melihat bisa melihat. Ya, bisa gitu. Apa maksudnya itu? Tidak Ya, melihat. ahli yang dulu-dulu yang dihadirkan itu pernah, dia kan tidak melihat, mendengar dan mengalami. Oh iya. Tapi iya. dia bisa menyimpulkan, oh itu orang itu pasti. Oh, ya tentu tidak bisa. Maksudnya begini, ahli yang diminta pendapatnya dalam persidangan ini, misalnya ahli IT, Ya. itu memberikan analisa terhadap tayangan CCTV, sehingga dia memberikan pendapatnya, seperti itu. Bagaimana menurut ahli? Pendapatnya itu isinya bagaimana? Ya, bahwa orang yang di situ adalah terdakwa, sesuai dengan gambar yang ada di situ. Ya, kalau sekedar menyampaikan bahwa itu orang terdakwa, saya kira tidak apa-apa kalau memang faktanya seperti itu. Ya, antara lain. Ya. Ya. Silakan. Tapi itu tidak dilihat dengan jelas, ya tidak ada orang lain, ya orang itu yang memberikan racun gitu. Ya, kalau ya, saya nggak tahu persis. Tetapi kalau kemudian menerangkan orang itu memberikan racun, rasanya berlebihan. Berlebihan ya. Ya. Karena kan nggak faktanya nggak dilihat itu. Faktanya nggak lihat ya. Terus lihat wajahnya orang, dagunya lancip, hidungnya mancung, kepalanya nyelonong. Wah ya ini orang penjahat ini. Bisa nggak? Nggak bisa, kalau itu pasti tidak bisa. Keberatan majelis karena ini kesimpulan daripada penasihat hukum, bukan Tidak, itu ahlinya fakta juga. hukum. Bukan ahlinya juga yang melihat tayangan CCTV, itu ada ahlinya, bukan penasihat hukum. Saudara kan Kita juga punya sarjana ahli. hukum. Kita juga punya ahli. Silakan. Coba itu begini. kesimpulan. Ini Ya, kan coba bab pidana. Ya. Terang-terang ya.
coba ya, agar supaya pertanyaannya itu sesuai dengan keilmuan ahli, ya. Kalau tadi kan Iya, ini masih tentang pembuktian, ya. Yang menyatakan Lombroso dan lain sebagainya itu kan kriminolog. Ya. Makanya kan yang ini kan ahli hukum pidana. Maka pertanyaannya ya kisaran tentang hukum acara pidana dan hukum pidana material. Ya. Kan, sehingga pilah-pilah, jangan dibenturkan antara keterangan kriminolog dengan hukum ahli pidana. Ahli IT benturkan dengan ahli pidana. Tidak ketemu dan jadi pertengkaran. Sehingga sekarang itu difokuskan pada tentang keahlian ahli. Silakan, Pak. Baik. Kalau itu diketahui alat buktinya direkayasa, bagaimana? Apakah bisa digunakan? Ya tentu kalau ya. Jangan disimpulkan ya. Nanti dalam pledoi mau disimpulkan ya. Sekarang fakta yang kita pendapat ahli yang kita dengar itu. Baik, saya lanjutkan. Dalam buku pidana, teori apis teori itu menyatakan harus mutlak indrawi. Kalau dibuktikan dengan indrawi. Namun dalam perkara ini banyak yang tidak dibuktikan dengan indrawi. Bagaimana menurut ahli? Ya, saya hanya mengatakan bahwa saksi itu menerangkan apa yang ia lihat sendiri, yang dengar sendiri atau alami sendiri. Kalau yang di perkara ini saya kan nggak tahu, nggak ngikuti saya. Jadi yang saya katakan ya harusnya seperti itu, harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, gitu. Kalau itu untuk membuktikan unsur. Ya.